Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati, tingkat 2A jurusan Teknologi Laboratorium Medik Poltekkes Kemenkes Kendari. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai isolasi DNA secara umum dan isolasi DNA sampel darah serta prosedur kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isolasi DNA. Isolasi DNA merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh DNA murni, yaitu tanpa protein dan RNA dari suatu sel dalam jaringan. Selanjutnya, prinsip kerja dasar isolasi DNA atau RNA dari jaringan adalah memecah dan mengekstraksi jaringan tersebut sehingga akan terbentuk ekstrasel yang terdiri DNA atau RNA dan substansi dasar lainnya. Selanjutnya, tahapan isolasi DNA. Yang pertama, pelisisan, yaitu untuk memecah dinding dan membran sel. Yang kedua, sentrifugasi, yaitu untuk memisahkan senyawa DNA dari pengotorannya dengan kecepatan tertentu. Yang ketiga, ekstraksi, yaitu untuk memisahkan senyawa DNA dan protein lipid dengan cara pengocokan. Yang keempat, purifikasi, yaitu untuk memurnikan DNA dan kontaminan seperti senyawa sekunder atau fenol dan polisakarida. Yang kelima, presifikasi, yaitu untuk mengendapkan DNA. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai isolasi DNA sampel darah. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alatnya yang pertama, tabung serum atau mikrotub atau evendop, yang kedua sentrifus, yang ketiga rak tabung, yang keempat tip biru, yang kelima mikropipet, yang keenam alat vortex, yang ketujuh kulkas. Bahan yang digunakan yaitu yang pertama sampel darah EDTA, yang kedua larutan isopropanol, yang ketiga etanol 70%, yang keempat kit isolasi DNA yang terdiri dari larutan lisis, larutan noodle lisis, larutan protein precipitation, dan larutan DNA. Selanjutnya, prosedur kerja DNA sampel darah. Yang pertama, lakukan pengambilan darah EDTA sebanyak 2 cc lalu disentrifus. Yang kedua, ambil satu buah tabung evendop steril lalu masukkan 900 mikroliter larutan sel lisis. Yang ketiga, pipet 300 mikroliter Bervikut lalu masukkan ke dalam tabung evendop berisi sel lisis lalu homogenkan menggunakan alat vortex. Yang keempat, inkubasi selama 10 menit di dalam kulkas untuk melisiskan eritrosit. Yang kelima, sentrifus selama 1 menit dengan kecepatan 3000 rpm lalu buang supernatan. Sisakan pelet putih. Ulangi langkah ini kurang lebih sebanyak 5 kali hingga larutan jernih. Yang keenam, tambahkan 300 mikroliter larutan nukleolisis ke dalam suspensi. Homogenkan untuk melisiskan sel darah putih atau leukosit hingga tampak larutan menjadi kental. Yang ketujuh, tambahkan larutan protein precipitation sebanyak 100 mikroliter, homogenkan dengan vortex selama 10-20 detik. 8. Sentrifus 13.000 rpm selama 3 menit. Yang kesembilan, pipet 300 mikroliter isopropanol ke dalam tabung evendop steril yang lain. Yang ke-10, pindahkan supernatan seperti langkah pada nomor 9 ke dalam tabung berisi isopropanol. Homogenkan dengan cara membolak-balik secara perlahan agar larutan tercampur dan terlihat massa seperti bening-bening putih. Yang ke-11, sentrifus 13.000 rpm selama 1 menit. 12. Buang supernatan, tambahkan 300 mikroliter etanol 70%, lalu sentrifus. 13. Aspirasi etanol dengan hati-hati, jangan sampai pelet terbuang. 14. Letakkan tabung secara terbalik di atas tisu dan keringkan di udara selama kurang lebih 1 jam. 15. Tambahkan 100 mikroliter larutan rehidrasi DNA. Catatannya yaitu DNA disimpan pada suhu 2-80 derajat Celcius atau untuk jangka panjang di bawah kurang lebih 200 derajat Celcius. Nah, baik, itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini mengenai isolasi DNA dan isolasi DNA sampel darah serta prosedur kerja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.